Shalom, perkenalkan nama saya Atricia Devina Mengalik dengan NPM 2040605042. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat bagi manusia. Kristus adalah pengantara antara manusia dan Bapanya. Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus Kristus adalah Nabi pada zaman ini yang telah menjadi pengantara bagi umat manusia. Oleh Dia kita dipersatukan kembali. Yesus dalam imam besar, Ia lebih berkuasa, lebih tinggi daripada malaikat segala ciptaan yang tunduk di bawah kekuasaannya. Ia bukan manusia bisa melainkan manusia yang diurapi daripada yang lain, yang berbeda dan kekal keberadaannya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia bebas dengan kehendak lain, dan ketakutannya Ia adalah pribadi dan taat kepada Bapanya. Yesus dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, seorang yang diurapi biasanya berposisi sebagai raja atau imam. Nubuatan ini telah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Kristus sendiri maupun arti Mesias. Kristus berasal dari bahasa Yunani dan Mesias berasal dari bahasa Ibrani. Siapakah Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Baru dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa, yang tidak memiliki masa dan waktu. Ia sudah ada sebelum dan sesudah ada dan sampai selama-lamanya, seperti tertulis dalam kitab para nabi. Dalam dunia Perjanjian Barulah Yesus dengan jelas menjelma dan masuk tinggal bersama ciptaan atau manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi semua umat manusia. Yesus juga adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang telah dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah Ia perbuat selama Dia masih hidup. Selanjutnya, nama dan gelar Kristus. Yang pertama, penguasa, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terdapat pada Matius pasal 6 ayat 15, yaitu saat yang akan datang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua, Adam. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 45. Arti dari Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, mungkin si Adam ini memberikan tulang rusuknya kepada seorang perempuan yang diberi nama yaitu Hawa. Selanjutnya yaitu pengantara. Terdapat pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika berbuat dosa, kita mempunyai saluran pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Oke, mungkin yang dimaksud tadi dalam ayat tersebut yaitu, namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai saluran pengantar kepada Bapa. Artinya jika kita berbuat dosa, kita mempunyai tempat, yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa
dan menyembah dan bertobat kepada Tuhan atas segala dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadi Yesus Kristus adalah segalanya. Di situ kita tempati berdoa, berminta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan selalu meringankan segala dosa-dosa kita. Yang keempat, pembawa damai. Terdapat pada Injil Yohanes pasal 2 ayat 1. Ia adalah pembawa pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang kelima, pembelah. Terdapat pada Roma pasal 8 ayat 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembangkit bagi kita semua. Yang ketujuh, sumber keselamatan. Terdapat pada Ibrani pasal 5 ayat 9 sampai 10, yaitu, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok selamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada Bapa di surga. Yang ke-8, anak Allah yang dikasihi. Terdapat pada Injil Matius ayat 3 sampai 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang ke-9, roti kehidupan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terdapat pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Dan yang ke-10 adalah hakim. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup yang mati. Jadi itulah nama-nama dan gelar Kristus yang dapat saya bacakan. Yang selanjutnya yaitu hubungan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pada dasarnya kedua kitab ini adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ternyata dulu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tuh disatukan, belum dipisahkan. Karena saat disatukan, keduanya secara runut memberitakan firman Allah berikut diisi dunia awal hingga akhir. Jadi bagi manusia, umat Kristen dan Katolik, tentunya hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesinambungan yang penting yang cukup erat. Karena di Alkitab, kisah dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru merupakan surat yang dari awal mulanya dijadikan hingga akhirnya dunia dinantikannya. Oleh sebab itu, sudah pantasnya jika umat Kristen memahami lebih dalam tentang sebuah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, yang selanjutnya yaitu tanggapan orang Yahudi mengenai Yesus. Mengapa sih sebagian orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Menurut saya karena mereka tidak mau tetap memegang kitab suci mereka, tetapi tergantung penuh kepada penafsiran pada nabi mereka. Karena itu mereka sangat percaya dari diri bahwa agama mereka yang satu-satunya yang benar, tanpa sadar bahwa mereka sudah tidak mengenal Allah yang sering mereka juga panggil Yehova itu. Karena itu juga mereka menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Jadi mereka sama sekali tidak mempercayai Yesus. Mereka tidak mempercayai kalau Yesus itu adalah juru selamat mereka. Dan mereka juga tidak mengetahui kalau dari sebelumnya mereka sering menyebut Yesus tetapi nama lain. Dan mereka tidak tahu arti keselamatan itu terdapat pada Yesus.
Mereka sudah memiliki kepercayaan sendiri, kebenaran sendiri, tradisi sendiri, sehingga mereka meyakini bahwa agamanya mereka adalah yang satu-satunya memberikan mereka keselamatan di akhirat nanti. Oke, saya akan menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia sekaligus memperlihatkan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Peristiwa-peristiwa Kristus, yakni kelahiran, kebangkitan, serta kenaikannya memiliki makna yang teologis yang belum dapat saya sampaikan, yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah yang juga seorang manusia yang sempurna. Kebangkitan merupakan dasar keyakinan bahwa Yesus Kristus menaruh perhatian terus-menerus. Dan juga ia adalah memang sepenuhnya manusia, sama seperti Anda dan saya. Dan ia memang memberi dirinya demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan menciptakan suatu jalan baru untuk menjadikan manusia. Jadi hal pertama yang terpenting yang harus diingat tentang Yesus Kristus adalah bahwa ia benar-benar manusia sepenuhnya seperti diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Yesus Kristus. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati kita. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.